Nothing beats a jet. Halo semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Triwira. Nama saya Tiara Anggreni Siregar. Nama saya Clarissa Tatalakiti. Nama saya Surya Jasnaga. Nama saya Nabila Lubis. Kami akan melakukan riset ke salah satu usaha jasa di Medan ini nih teman-teman. Nama usaha jasanya adalah Keke Laundry yang beralamat di Mandala Bypass, Medan Tembung. Nah, bagi kalian yang penasaran, ikutin kami terus ya. Check it out! Nah, teman-teman, sebelum kami melakukan riset, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu akuntansi. Nah, akuntansi itu adalah sebuah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan suatu perusahaan sehingga menghasilkan informasi untuk mengambil keputusan ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran dan manfaat akuntansi. Akuntansi sangat memiliki peran yang penting, seperti menyediakan informasi bagi manajer agar manajer tersebut dapat mengelola perusahaan tersebut dengan baik. Nah, bukan cuma itu, akuntansi juga memberikan informasi kepada orang-orang yang membutuhkan informasi mengenai keuangan perusahaan tersebut, seperti investor yang ingin menanamkan sahamnya. Nah, bukan hanya peran utama, namun memiliki peran lainnya seperti membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan perubahan modal. Nah, akuntansi juga dapat mengelompokkan data agar mudah dibaca oleh para yang membutuhkan informasi keuangan tersebut. Nah, manfaat akuntansi apa sih? Nah, dengan akuntansi kita dapat membuat keputusan perusahaan lebih dengan tepat atau lebih tepat. Nah, bukan hanya itu, dengan akuntansi kita juga dapat membuat sebuah perencanaan keuangan di masa yang akan datang. Dan terakhir, manfaat akuntansi adalah menyediakan informasi bagi yang membutuhkan sehingga mereka dapat bekerja sama dengan baik dengan perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis usaha. Dalam akuntansi, ada 3 jenis usaha nih teman-teman. Yang pertama ada usaha jasa. Usaha jasa adalah usaha yang bergerak di bidang jasa, di mana usaha ini memberi pelayanan ataupun kemudahan kepada konsumen. Contoh dari usaha jasa yaitu laundry, bengkel, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada usaha dagang. Usaha dagang adalah usaha di mana ia membeli dan menjual kembali barang dagangan tanpa mengubah barang tersebut. Contoh dari usaha dagang yaitu toko roti, grosir, dan lain-lain. Yang terakhir adalah usaha manufaktur. Usaha manufaktur adalah usaha yang bergerak di bidang industri, di mana perusahaan ini mengubah barang mentah menjadi barang jadi. Contoh usaha manufaktur di Indonesia itu ada PT Indofood Sukses Makmur dan PT Astra.
setiap kegiatan ekonomi yang mempengaruhi keuangan perusahaan, misalnya pembelian barang, penjualan, dan gaji karyawan. Fungsi dari transaksi adalah sebagai dasar dari setiap pencatatan akuntansi. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui suatu keuangan perusahaan. Jurnal umum adalah catatan akuntansi yang pertama kali digunakan untuk mencatat semua transaksi pada suatu perusahaan yang berdasarkan urutan tanggal yang kemudian akan diposting ke dalam buku besar. Fungsi dari jurnal umum adalah mencatat semua transaksi keuangan secara sistematis dan kronologis serta menyediakan bukti tertulis atas transaksi keuangan yang terjadi. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan meringkas transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal umum. Fungsi dari buku besar adalah untuk mengelompokkan transaksi yang ada pada tiap akun serta untuk mengetahui saldo akhir tiap akun. Baik debit maupun kredit. Tujuannya ini adalah untuk memverifikasi keseimbangan antara saldo debit dan kredit yang menunjukkan bahwa pencatatan telah benar atau tidak, dan mendeteksi kesalahan sebelum menyusun laporan keuangan. Fungsi neraca saldo adalah yang pertama yaitu memverifikasi keseimbangan, memastikan total saldo debit dan kredit yang sama, memastikan total saldo debit dan kredit yang sama untuk menjaga akurasi pencatatan. Dan yang kedua itu adalah mendeteksi kesalahan, membantu menemukan kesalahan dalam penjurnalan seperti dalam kesalahan penjumlahan dan pencatatan akun. Dan yang ketiga ini adalah dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, ini berfungsi sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan aktivitas, dan laporan neraca. Dan yang ketiga ini adalah alat kontrol. Ini untuk memantau keuangan perusahaan. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening-rekening ke saldo yang sebenarnya sampai dengan periode laporan keuangan, atau untuk memisahkan antara beban dan pendapatan dari satu periode ke periode lain. Dibuatnya jurnal penyesuaian itu untuk menyesuaikan rekening-rekening supaya dapat diketahui aktiva, kewajiban, beban, pendapatan, dan ekuitas yang sesungguhnya. Di dalam satu periode tertentu, baik itu 1 bulan ataupun 1 tahun, ada kegiatan atau peristiwa ekonomi yang memerlukan penyesuaian.
saldo akun-akun dari buku besar setelah penyesuaian. Neraca saldo disesuaikan memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, memastikan keseimbangan antara debit dan kredit. Yang kedua, memastikan keakuratan data keuangan. Yang ketiga, mendeteksi kesalahan yang terjadi apabila terjadi ketidakseimbangan antara debit dan kredit. Dan yang terakhir adalah menjadi dasar acuan dalam pembuatan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan perubahan ekuitas. Kertas kerja dalam akuntansi adalah lembar kerja yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data dari neraca saldo sampai menjadi angka untuk laporan laba rugi dan neraca akhir. Kertas kerja sebagai alat bantu untuk mengecek dan memastikan semua penyesuaian dan pemindahan angka sudah benar sebelum membuat laporan keuangan. Nah, apa sih fungsi adanya kertas kerja tersebut? Yang pertama, kertas kerja berfungsi untuk menyusun dan menguji keseimbangan neraca saldo. Kemudian yang kedua, kertas kerja berfungsi dalam membantu pembuatan laporan laba rugi dan neraca akhir. Dan yang terakhir, kertas kerja berfungsi sebagai pencatatan penyesuaian sebelum diposting ke buku besar. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan suatu kinerja suatu perusahaan. Dalam periode tertentu, laporan laba rugi memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah mengukur kinerja perusahaan tersebut, seperti apakah perusahaan tersebut bekerja dengan baik dan menghasilkan laba atau malah mengalami kerugian. Yang kedua adalah mengambil keputusan yang tepat. Dengan laporan laba rugi, investor dapat mengambil keputusan dan dapat menanamkan modalnya. Yang kedua itu ada kreditor yang dimana yang akan meminjamkan dana kepada perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, manajemen yang akan mengelola perusahaan tersebut memerlukan laporan laba rugi sehingga perusahaan tersebut dapat dikelola dengan baik. Dan fungsi yang terakhir adalah merencanakan, menganalisis perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan dalam jangka panjang. Laporan perubahan modal ialah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan jumlah modal pemilik dalam suatu periode. Nah, apa sih fungsi dalam pembuatan laporan perubahan modal tersebut? Yang pertama, laporan perubahan modal berfungsi untuk menjelaskan bagaimana perubahan modal pemilik dari awal periode hingga akhir periode. Nah, yang kedua, laporan perubahan modal berfungsi untuk menginformasikan kepada pemilik tentang hasil usaha, laba atau rugi yang mempengaruhi modal. Neraca atau laporan posisi keuangan. Neraca adalah laporan keuangan yang menjelaskan posisi keuangan suatu perusahaan, baik aktiva, utang, ataupun ekuitas suatu perusahaan pada saat tertentu. Neraca dibuat untuk menjelaskan kelompok aset ataupun sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan dan menjelaskan kelompok utang dan ekuitas, yaitu di mana sektor sumber-sumber ekonomi diinvestasikan pada waktu tertentu.
mempermudah proses audit. Neraca saldo setelah penutup adalah akun real yang menunjukkan saldo nol setelah semua akun ditutup menggunakan jurnal penutup dan memastikan buku besar seimbang sebelum siklus akuntansi berikutnya. Tujuannya itu adalah memverifikasi keseimbangan buku besar, dan yang kedua itu adalah memastikan kelancaran siklus akuntansi berikutnya, dan yang terakhir itu adalah mengurangi risiko kesalahan.